Yang tak mau dan bisa bergabung untuk rakyat Indonesia. Kita ingin menghilangkan kemiskinan dari bumi Indonesia. Kita juga melihat ini dalam bentuk transparansi publik. Publik harus tahu program-program sudah berjalan. Bayangkan Anda datang ke bioskop, membeli tiket dengan uang Anda sendiri. Niatnya jelas, ingin menikmati film, melarikan diri sejenak dari hiruk-pikuk kehidupan. Namun sebelum layar lebar menayangkan film yang Anda tunggu, muncullah video berisi wajah presiden, disertai narasi program-program pemerintah. Pertanyaannya, apakah ruang hiburan kita kini telah berubah menjadi ruang propaganda? Apakah ini bentuk transparansi atau justru sebuah manipulasi halus yang menyusup ke ruang pribadi masyarakat? Video capaian Presiden Prabowo Subianto kini diputar sebelum film utama di sejumlah bioskop besar. Isi video tersebut memamerkan program seperti makan bergizi gratis, Koperasi Merah Putih, sekolah rakyat, hingga klaim produksi beras nasional 21,7 juta ton. Pihak pemerintah membela diri. Menkomdigi Mutia Hafid menyebut ini sebagai bentuk komunikasi publik yang harus hadir di berbagai ruang. Pada prinsipnya komunikasi publik harus dijalankan dalam berbagai ruang, beragam ruang ya. Kita juga melihat ini dalam bentuk transparansi publik. Publik harus tahu program-program sudah berjalan, apa yang sudah berjalan, kemudian juga ya bagaimana pelaksanaannya gitu. Itu saya rasa salah satu tugas dari pemerintah untuk melakukan komunikasi dan juga transparansi dari program-program. Mensesnek Prasetyo Hadi bahkan menegaskan tidak ada masalah sepanjang tidak melanggar aturan. Dan PCO Hasan Hasbi menyebut layar bioskop sama seperti billboard atau televisi, ruang publik yang sah untuk diisi pesan pemerintah. Namun, di balik penjelasan itu, publik punya perspektif berbeda. Di media sosial, netizen bereaksi keras. Mereka menyebut pengalaman menonton jadi rusak. Ada yang bahkan rela datang terlambat hanya agar tidak perlu melihat video tersebut. Komentarnya tajam. Kami bayar tiket untuk hiburan, bukan untuk disuguhi propaganda politik. Fenomena ini membuka pertanyaan besar. Apakah komunikasi publik boleh masuk ke ruang hiburan yang seharusnya netral? Atau ini justru bukti bahwa pemerintah sedang mencoba menguasai ruang privat warga dengan pesan politiknya? Jika kita tarik ke belakang, praktik ini bukan hal baru. Di era Orde Baru, bioskop juga pernah dipaksa memutar lagu Garuda Pancasila sebelum film dimulai. Saat itu tujuan resminya menanamkan nasionalisme, tapi nyatanya itu menjadi bagian dari sistem kontrol dan indoktrinasi. Kini di era demokrasi, kita menyaksikan pola serupa muncul kembali. Bedanya kali ini dibungkus dengan dalih transparansi informasi. Padahal, transparansi seharusnya berarti membuka data ke publik, bukan menyusupkan narasi sepihak di ruang hiburan. Di negara lain, praktik serupa juga menuai kritik. Tiongkok, misalnya, kerap menayangkan iklan propaganda partai sebelum film. Rusia juga menggunakan bioskop sebagai medium kampanye patriotisme, dan publik internasional melihatnya sebagai tanda terkikisnya batas antara negara dengan ruang pribadi warga. Pertanyaan kritisnya, apakah Indonesia sedang berjalan ke arah yang sama? Fenomena video Prabowo di bioskop bukan sekedar soal iklan. Ini menyentuh aspek yang jauh lebih dalam. Hak warga untuk menikmati ruang hiburan tanpa intervensi negara. Ada 3 dampak besar yang patut dicermati. Pertama,
Normalisasi propaganda. Jika hari ini video capaian diputar di bioskop, apa bedanya besok jika pemerintah masuk ke ruang lain? Kafe, konser, bahkan game online. Ketika publik terbiasa, propaganda menjadi hal biasa. 2. Kepercayaan publik. Alih-alih menambah legitimasi, cara ini justru bisa mengikis kepercayaan. Warga merasa digurui di ruang yang tidak seharusnya. Kritik di media sosial adalah buktinya. 3. Penyalahgunaan kekuasaan. Pemerintah punya banyak saluran resmi, televisi, media sosial, konferensi pers. Kenapa harus menyusup ke bioskop? Apakah ini cara untuk memaksa pesan diterima, bahkan ketika orang tidak menginginkannya? Fenomena ini seolah mengingatkan kita ketika negara mulai mengatur ruang hiburan, artinya garis batas antara kebijakan dan propaganda mulai kabur. Mutia Hafid menekankan, publik harus tahu program pemerintah, tapi jika caranya justru menodai ruang hiburan, bukankah itu kontraproduktif? Lebih jauh lagi, ini menimbulkan tanda tanya etis. Apakah pemerintah membayar slot iklan bioskop dengan dana APBN? Jika iya, apakah pantas uang rakyat digunakan untuk menyebarkan pesan politik di ruang hiburan? Dan apakah ini langkah komunikasi publik atau kampanye terselubung untuk menjaga citra presiden? Kita harus ingat, demokrasi sehat membutuhkan transparansi yang jujur, bukan propaganda terselubung. Transparansi adalah membuka ruang diskusi, bukan menyelundupkan narasi tunggal. Jika tren ini dibiarkan, bukan tidak mungkin, ke depan kita akan melihat semakin banyak ruang publik yang berubah menjadi arena propaganda. Dan ketika itu terjadi, publik tak lagi punya ruang netral untuk sekedar bernapas, apalagi menikmati hiburan. Lalu bagaimana menurut Anda? Apakah penayangan video presiden di bioskop benar-benar bentuk transparansi? Atau justru tanda bahaya bahwa propaganda sedang merayap ke ruang hiburan kita? Tulis pendapat Anda di kolom komentar. Jangan lupa like, share, dan subscribe agar kita bisa terus mengawal isu-isu penting seperti ini. Karena ingat, demokrasi hanya bisa hidup jika rakyat berani bersuara. Sampai jumpa di video berikutnya. Stay waras di dunia yang semakin gila.